Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di pengungsian. Kalau saya sebut nama Sai Baba, maka saya yakin banyak sekali di antara Bare yang sudah pernah mendengar nama itu disebutkan sebelumnya oleh orang yang lain. Karena tokoh yang akan kita bahas hari ini adalah tokoh yang benar-benar terkenal, fenomenal, dan kontroversial. Untuk para pengikutnya, Sai Baba bukan hanya dianggap sebagai tokoh yang memiliki banyak mukjizat, tetapi dia sendiri adalah perwujudan dari Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjelma di muka bumi. Bahkan dia sendiri mengaku bahwa dirinya adalah penjelmaan Tuhan di muka bumi. Dan makanya ketika saya sebut bahwa dia itu disembah oleh para pengikutnya, maka secara literal memang harus kita pahami bahwa dia benar-benar disembah seperti layaknya Tuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan pengikut-pengikut yang saya maksud barusan itu jumlahnya jutaan, tersebar di 123 negara setidaknya, dan terbagi menjadi sekitar 1.200 cabang. Dan dari jumlah orang yang sebanyak itu, yang awam ada, tetapi para pembesar-pembesar juga banyak. Kalangan spiritualis banyak yang memuja dia, politisi, kalangan militer, artis, bahkan Perdana Menteri India dari sejak dia ada sampai zaman sekarang Narendra Modi, itu semuanya adalah pemuja, penyembah Sai Baba. Tetapi di sisi lain kita mengenal bahwa Sai Baba itu adalah sosok yang seperti yang dibilang tadi kontroversial. Sebagai seorang yang humanis, dia bukan hanya menjabarkan nilai-nilai universalisme, tetapi dia juga tercatat memiliki beberapa skandal. Di antaranya adalah pembunuhan luar biasa ya, kemudian pemerkosaan, pencabulan terhadap sesama jenis, dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang spiritualis, dia juga memiliki beberapa skandal, yaitu bahwa diketahui bahwa seluruh mukjizat dan kesaktiannya adalah palsu, sulap, yang sebagian besar sulapnya bahkan lebih sederhana daripada Gus Samsudin. Tetapi bagaimana pengaruhnya bisa seperti itu, dan apakah rumor-rumor dan skandal itu benar apa adanya, kita akan bahas di episode ini. Jadi ayo kita mulai. 28 September tahun 1838, sepasang spiritualis India, pemuja Shiva, itu menyimpan anaknya yang baru dilahirkan itu di tengah hutan dan kemudian meninggalkannya. Apa yang mereka pikirkan pada waktu itu adalah karena mereka mengira bahwa mereka diperintah oleh Dewa Shiva untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan memang dalam tanda kutip ajaibnya, si anak itu bertahan cukup lama di hutan sampai akhirnya dia ditemukan oleh seorang sufi Muslim bernama Fakir. Dia kemudian dibesarkan di sebuah desa, dan kemudian ketika dia semakin lama semakin besar, dia menunjukkan perilaku-perilaku yang secara sosial menyimpang. Dalam artian, dia datang ke kuil Hindu, kemudian dia teriak-teriak, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan sebagainya. Tetapi ketika dia pulang ke masjid, rumahnya di dekat masjid, di masjid itu dia katakan, dia ceramah bahwa Sri Rama itu adalah Tuhan, Krishna itu adalah Tuhan, Shiva itu adalah Tuhan, dan semuanya adalah Esa, semuanya adalah satu. Kita aja yang mengatakan bahwa mereka itu berbeda-beda, padahal hanya bahasa saja. Esensinya mereka itu tunggal. Dan ketika dia sudah menjadi dewasa, maka pikiran-pikiran universal seperti ini dia gembar-gemborkan semakin luas lagi. Dia katakan bahwa terlalu bodoh bagi Muslim dan bagi Hindu yang mereka berseteru satu sama lain memperebutkan konsepsi-konsepsi yang mereka ciptakan sendiri tentang Tuhan. Karena pada dasarnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu menjelma mewujud dalam segala sesuatu, dan seterusnya gitu ya. Orang inilah yang kemudian disebut sebagai Sai Baba dari Sardi. Dia mendapatkan banyak sekali pengikut, di masjidnya didatangi oleh banyak sekali orang, bukan hanya dari agama Islam, bukan hanya dari sekte-sekte Hindu, tetapi hampir semua agama datang padanya untuk berguru. Karena dia adalah sosok yang bijak, dan ketika dia menyampaikan sesuatu, kalimatnya itu benar-benar bisa menghipnotis orang lain. Bukan hanya itu, dia mampu dipercaya, dia mampu bahasa binatang, dia dipercaya mampu berbahasa apapun. Jadi umat datang dari daerah manapun, dari negara manapun, ketika ngobrol sama dia, dia bisa bercakap dengan bahasa asli orang yang dimaksud itu, menguasai banyak sekali bahasa, dan dia bisa mengobati orang-orang sakit, kemudian dia bisa mendatangkan hujan, menghentikan wabah kolera pada waktu itu di desanya, dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dia sampaikan dan dia
pertunjukan kepada orang-orang, sehingga pengikutnya semakin lama menjadi semakin banyak, dan makin banyak ide-ide gagasan universalismenya itu yang kemudian tersebar kepada masyarakat India. Pernah suatu kali ada muridnya yang mengintip apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh Sai Baba di masjid, karena dia tidurnya di masjid. Nah, pas lagi ngintip itu, ternyata Sai Baba sedang duduk dan sedang berbincang dengan seseorang yang di depannya tidak ada, dan dia berbicara seperti menjawab sebuah pertanyaan. Dan setiap pertanyaan, jawabannya itu berbeda-beda bahasanya. Jadi gak tahu ada apa, tiba-tiba dia menjawab sebenarnya ini adalah begini dan begitu, kemudian dia menjelaskan dengan satu bahasa tertentu, kemudian dia menjawab pertanyaan lain dengan bahasa yang lain dan sebagainya. Pagi harinya muridnya yang penasaran itu kemudian bertanya. Pertama, dia minta maaf karena telah menguping, dan yang kedua adalah dia bertanya itu sebenarnya menjawab pertanyaan siapa. Kemudian Sai Baba dengan yakin mengatakan pada waktu itu, hambaku yang berdoa padaku malam itu bukan hanya kamu saja, tapi ada di seluruh dunia, dan saya harus menjawab mereka semua. Jadi Sai Baba sejak saat itu sudah mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya dia sebut hamba-hambaku bukan cuman kamu yang berdoa padaku dan sebagainya. Dalam istilah sufistik ini disebutnya syatahat gitu ya. Jadi ketika selubung antara hamba dengan Tuhan itu sudah hilang lagi, terlalu kacau gitu, tidak terdefinisikan dan sebagainya, karena kedekatan hamba dengan Tuhan dan sebagainya lah, rumusannya panjang dan sudah pernah kita bahas di beberapa episode. Nah, orang-orang sufi mungkin mengenal hal yang seperti ini, tetapi tentu saja kita menganggap itu adalah sebagai sebuah penyimpangan. Dan pada akhirnya pada 15 Oktober tahun 1918 dia meninggal dunia, tepat bersamaan dengan hari raya Dasera untuk orang Hindu dan Muharaman untuk orang Islam. Jadi meninggalnya pun ternyata adalah penyatuan antara dua hari bersejarah dalam kedua agama yang berbeda itu. Dan sebelum meninggal, amanatnya kepada murid-muridnya adalah, saya sekarang akan pergi, tetapi saya akan dalam tanda kutip bereinkarnasi 8 tahun sejak sekarang. Saya tetap akan ada di bumi karena misi saya belum selesai, dan saya akan menempati jasad yang lain. Begitu. Dan luar biasanya 23 November tahun 1926, tepat 8 tahun setelah kematian Sai Baba yang tadi itu, lahirlah seorang yang namanya adalah Satya Narayana Raju, dari desa yang dekat wilayah sekitar situ juga, di wilayah India Selatan. Nah, anak yang dimaksud itu sejak kecil memiliki banyak sekali cerita-cerita fantastis. Cerita ini tidak disebutkan dalam buku, tidak ada kesaksian yang benar-benar valid dan otentik, tetapi menjadi bagian dari cerita masyarakat yang menyebut bahwa memang sejak awal dia memiliki banyak sekali cerita-cerita yang di luar nalar. Ketika dia berusia 14 tahun, dia kesengat kalajengking dan kemudian sampai demam tinggi dan sampai akhirnya hampir mau meninggal dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia mengigau, dan igauannya itu ternyata adalah lagu spiritual Hindu. Lagu spiritual Hindu itu adalah lagu spiritual yang bisa dibaca oleh orang-orang yang bisa berbahasa Sanskerta. Padahal Satya pada waktu itu sama sekali tidak pernah belajar bahasa Sanskerta. Nah, ini adalah satu di antara sekian banyak keajaiban Satya itu. Dan setelah dia digigit kalajengking, sejak saat itu dia langsung mengatakan, nama saya bukan lagi Satya Narayana Raju, nama saya adalah Sai Baba, Satya Sai Baba. Dan kemudian dia mengatakan bahwa saya adalah reinkarnasi dari Sai Baba dari Sardi yang kemarin itu. Jadi ada Sai Baba yang pertama yang saya ceritakan tadi itu dan sudah meninggal. Kemudian 8 tahun kemudian muncullah Sai Baba yang kedua ini, yang kemudian disebut sebagai Satya Sai Baba. Nah, orang inilah yang justru menjadi lebih kontroversial yang akan kita bahas sekarang. Jadi apakah ini narasi awalnya terlalu panjang? Tapi memang seperti inilah kondisinya. Karena sama seperti Sai Baba yang pertama, dia itu adalah orang yang dianggap atau dipercaya menguasai banyak sekali bahasa, bahkan bahasa hewan. Kemudian keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Sai Baba pertama, dia juga menguasainya. Dia yang paling terkenal itu adalah memunculkan sesuatu dari kehampaan. Jadi kosong nih tangan, nah, kosong, tidak ada apa-apa, nah, tidak ada apa-apa, kosong. Ini juga dilepas. Tiba-tiba cering ada.
emas gitu. Tiba-tiba sering ada liontin dan lain sebagainya. Itu adalah kesaktian yang paling sering dia demonstrasikan kepada orang lain. Tetapi seringkali dia juga dikenal sebagai orang yang bisa menghentikan hujan, mendatangkan hujan. Kemudian juga dia bisa meramalkan tentang kejadian-kejadian di masa depan. Kemudian dia menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu dan lain sebagainya. Dan di luar itu semua, dia sendiri adalah seorang humanis yang ide-idenya juga ternyata sama seperti ide Sai Baba yang pertama. Sai Baba yang pertama itu adalah latarnya Muslim, tetapi dia berusaha untuk mempersatukan Hindu dan Muslim bahkan dalam sisi spiritualisme. Sedangkan Sai Baba yang kedua ini latarnya adalah Hindu, tetapi kemudian berusaha untuk mempersatukan Hindu dan Muslim dan kemudian merambah lebih jauh lagi kepada ajaran-ajaran agama yang lain. Makanya penganutnya, pengikutnya juga banyak dari Kristen, dari Buddha, dari mana-mana, itu benar-benar menghormati dia. Bukan hanya sisi spiritual yang ditonjolkan, tetapi karena pengikutnya menjadi semakin banyak dan donasi yang diberikan kepadanya juga menjadi semakin banyak, dia tidak memakannya untuk dirinya sendiri. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat mencintai anak-anak dan berusaha sebisa mungkin untuk memajukan pendidikan, kemudian perbaikan nasib perempuan, perbaikan nasib orang tua dan sebagainya. Dia sampai membuat sumur-sumur air untuk menghidupi sekitar 1,2 juta rakyat India yang kekeringan, yang kurang minum dan lain sebagainya. Dia bikin sekolah-sekolah gratis dan banyak, bukan hanya satu. Dia bikin yayasan-yayasan, asram dan lain sebagainya. Pokoknya nilai-nilai kemanusiaan yang dia tunjukkan itu adalah nilai-nilai yang benar-benar sangat luar biasa dan dalam banyak hal patut dicontoh. Tetapi memang sempat ada kejadian-kejadian yang unik sih. Jadi misalkan di tengah-tengah itu dia pernah didiagnosis kena stroke dan serangan jantung. Itu terjadi tahun 1963. Nah, tetapi dia di depan masyarakat, di depan para pengikutnya, dalam sebuah acara yang benar-benar sangat demonstratif, dia kemudian melakukan proses penyembuhan untuk dirinya sendiri. Dia tuh stroke dan kena serangan jantung yang menyebabkan secara medis tangannya, kakinya sebelah-sebelah itu gak bisa bergerak, jadi lumpuh sebelah gitu. Tetapi dengan penyembuhannya itu dia luar biasanya sembuh dan akhirnya pemujanya menjadi semakin lama semakin banyak dan kemudian dia lagi-lagi berusaha untuk mengkampanyekan penyatuan ajaran-ajaran spiritual dalam satu ruang lingkup yang sama, dalam satu pemahaman yang sama. Termasuk juga bahwa dirinya adalah perwujudan dari Tuhan, dirinya adalah reinkarnasi dari Tuhan. Begitulah. Tetapi tak lama setelah itu, tahun 1996, itu ada kejadian yang sampai sekarang menjadi sangat kontroversial dan ini dianggap sebagai pembuka bagi banyak kasus-kasus kontroversial yang melibatkan nama Sai Baba, yaitu di tahun itu ada 4 orang penyusup masuk ke rumahnya, berusaha untuk membunuhnya, entah bagaimana ceritanya. Nah, tetapi dia dihadang oleh para pengikutnya dan terjadi pergumulan di situ, di mana 4 penyusup itu semuanya tewas dan 2 dari pengikut Sai Baba juga ikut tewas dalam kejadian itu. Diselidiki oleh polisi, kemudian kesana kesini dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah kasus ini mentok di tengah jalan tanpa ada satupun kejelasan tentang motifnya siapa yang memerintahkannya, kenapa terjadi seperti itu dan sebagainya. Ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus itu. Nah, ini kemudian bisa kita jadikan sebagai pengantar bahwa di luar nilai-nilai universalisme, di luar keajaiban-keajaiban yang dia tampakkan, itu banyak sekali skandal-skandal atau banyak sekali cacat-cacat. Misalkan tahun 1976, Hosur Narasimhaya, seorang wakil rektor, seorang fisikawan, seorang yang sangat skeptis, itu mengajukan sayembara tantangan kayak pesulap merah gitu. Dia ngirim tantangan kepada Sai Baba, keajaiban-keajaiban kamu itu, ayo kita buktikan di depan publik. Saya akan uji kamu secara realistis. Apakah apa yang kamu tampilkan itu benar-benar keajaiban atau tipuan? Karena ini tipuannya, sulapnya kayak gini, kamu tuh bikin sulapnya kayak gini, dijelaskan kayak gitu. Dan surat tantangan itu semuanya sampai 3 kali berturut-turut itu ditolak oleh Sai Baba. Sai Baba mengatakan, hal-hal yang spiritual itu tidak bisa ditakar dengan ilmu yang rasional. Karena itu saya tidak mau menerima tantangan yang semacam itu. Keajaiban-keajaiban yang saya munculkan, memunculkan emas, menghentikan hujan dan sebagainya, itu semuanya adalah karunia ilahi. Dan karunia ilahi itu tidak bisa dirasionalisasikan. Jadi gak usah diuji-uji yang kayak gitu. Dan yang luar biasanya adalah pada waktu itu pemerintah India dan masyarakat India ngebully habis-habisan 2 penantang dari Sai Baba ini. Karena Sai
Sai Baba pada waktu itu sudah dianggap sebagai Tuhan, sudah disakralkan, sudah dianggap sangat-sangat baik, sangat-sangat ikhlas, sehingga ketika ada orang yang menentangnya, dia benar-benar menjadi bahan bulian. Bahkan wakil profesor yang tadi itu, Narasim yang namanya susah itu juga sampai bikin sebuah komite, kemudian komitenya langsung dibubarkan sama masyarakat dan pemerintah gara-gara dianggap mencederai atau gara-gara menyakiti Sai Baba. Dan tak lama setelah itu, sebuah film dokumenter yang dibuat oleh para ilmuwan dan jurnalis Inggris itu membeberkan rahasia-rahasia trik sulap yang ditampilkan oleh Sai Baba. Jadi ketika Sai Baba misalkan ke pengikutnya muncul emas string gitu, nah itu teh di close up gitu apa, dan ternyata ini dibongkar, oh ini ternyata tipuan sulap biasa gini ini gitulah si media baratnya itu. Nah si media baratnya dibully pada waktu itu, tetapi tidak bisa diapa-apakan karena itu berasal dari Inggris. Dan kemudian media Amerika Serikat juga pernah mewartakan. Jadi ceritanya ada Sai Baba itu pernah menunjukkan mujizatnya dengan menghidupkan orang mati. Nah, proses menghidupkan orang mati itu benar-benar ajaib, benar-benar membuat pengikutnya menjadi semakin banyak. Tapi dalam film dokumenter yang dibuat oleh jurnalis Amerika Serikat itu terbukti bahwa orang yang dihidupkan lagi itu sebenarnya tidak pernah mati. Itu sebenarnya hanya talent biasa aja, hanya orang suruhan yang dibayar sekian-sekian dan diberikan bahwa kamu akan masuk surga, kamu akan mendapatkan kebahagiaan kalau ikut dalam partisipasi dalam begini dan begitu dan sebagainya, dan akhirnya memang dia terlibat di situ gitu. Jadi dia itu adalah orang yang sangat sakit tetapi tidak meninggal dan belum meninggal, tetapi kemudian dihidupkan. Kamu hidup, ya emang masih hidup. Nah itu dibongkar lagi sama Amerika Serikat, tetapi lagi-lagi pada waktu itu Amerika Serikatnya yang dibully. Kemudian ada juga kasus yang diungkap oleh wartawan-wartawan dari Denmark yang menyebutkan kompilasi dari kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sai Baba terhadap murid-murid laki-lakinya. Jadi murid laki-lakinya itu sering ya sudahlah, sering dibegitukan Sai Baba, dan ada kesaksian-kesaksian dari beberapa baktanya Sai Baba atau murid ya yang memujanya Sai Baba itu. Ada beberapa kesaktian yang ternyata mereka diperlakukan dengan sangat tidak senonoh dan lain sebagainya dan sebagainya. Di antara semua tuduhan itu, Sai Baba menyatakan bahwa mereka semua itu adalah bohong, semua itu adalah dusta, dan saya dalam hal ini adalah seperti Yesus yang dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia katakan seperti itu. Nah, dan rakyat India juga pada waktu itu benar-benar langsung menghujat media manapun yang dianggap melakukan pelecehan terhadap Sai Baba. Saya khawatir video saya juga dihujat ya. Ya, mereka bilang bahwa itu hanya ulah orang-orang kafir yang iri saja. Kan orang-orang barat itu kafir, mereka tuh gak ngerti apa-apa soal agama kami, soal spiritualisme kami. Jadi mereka itu cuman iri aja dan pengen menjatuhkan agama kami, melakukan penistaan agama dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak ikut campur kepada apakah Baraya menyimpulkan bahwa dia memang orang sakti beneran, apakah penipu, ya silakan saja. Tetapi data-datanya atau pernyataan-pernyataan wartawan dan sebagainya saya suguhkan. Begitu. Nah, bagaimana akhir dari kisah Sai Baba? Ini dimulai tahun 2003. Jadi ketika dia sedang bikin acara ya pengajian seperti itu, ada muridnya yang ada di lantai atas kepleset terus jatuh pas menimpa badannya, dan itu menyebabkan tulang pinggulnya itu patah. Dan sejak saat itu dia lumpuh, tidak bisa berjalan dan menghabiskan banyak sekali waktunya di kursi roda. Dan semakin kesini menjadi semakin tidak banyak melakukan aktivitas-aktivitas di publik, dan akhirnya dia meninggal tahun 2011 pada usia 84 tahun atas diagnosis penyakit pernafasan, begitu. Padahal sebelumnya dia sudah pernah mengatakan bahwa dia akan meninggal pada usia 94 tahun, dan sampai usia segitu dia akan sehat-sehat saja karena dia memiliki misi yang sangat besar terhadap dunia. Begitulah kurang lebihnya. Tetapi hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah tentang betapa besarnya pengaruh dan betapa fenomenalnya Sai Baba, sampai ketika beliau meninggal itu ada 500.000 orang, 500.000 orang melayat. Dan orang-orang yang melayat itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang sangat besar. Misalkan Manmohan Singh yang pada waktu itu adalah Perdana Menteri India. Kemudian Narendra Modi yang sekarang menjadi Perdana Menteri India. Kemudian Bapak Rajapaksa yang Presiden Sri Lanka itu yang sekarang kabur. Nah itu adalah pengikutnya, penyembahnya, dan ikut dalam upacara pemakaman itu. Dalai Lama itu juga ikutan. Kemudian artis-artis Bollywood itu semuanya banyak yang ikutan di situ melayat,
dan mengantarkan Sai Baba menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya karisma yang ditunjukkan oleh satu orang ini. Sekali lagi, kalau soal benar dan salahnya, silahkan Baraya lihat. Tapi kalau misalkan kita hubungkan dengan fenomena hari ini, ya ada sedikit perbedaan sih. Tapi silahkan ambil hikmahnya. Terima kasih karena sudah menyimak, dan terima kasih karena sudah mengunjungi pengungsian saya. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.